Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, berjumpa lagi di MSLB Channel. Salam damai, salam sejahtera. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah manusia utusan Allah yang akan menjadi Khalifah pada zaman sekarang ini, yang akan menjadi pemimpin semua umat, bahkan akan menjadi pemimpin seluruh makhluk, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Kehadiran Khalifah Allah pada setiap zamannya, yang akan menjadi pewaris dan penerus Rasulullah, pasti akan muncul dari turunan silsilah-silsilah penyambung Rasulullah ataupun penyambung roh kerasulan. Setiap manusia pilihan yang akan menjadi Khalifah Allah di muka bumi ini pasti memiliki seorang guru, yang dimana gurunya itu adalah seorang manusia yang pernah juga mewarisi semua isi dada atau isi kolbunya Rasulullah Muhammad SAW, dan pernah juga menjadi Khalifah Allah pada zamannya terdahulu. Gurunya Imam Mahdi adalah seorang wali kutub, ataupun sebutan yang baru saya dengar adalah wali gauj. Wali gauj adalah gurunya para wali, yaitu wali yang paling tinggi derajatnya di antara semua wali yang ada di muka bumi ini. Wali gauj adalah seorang manusia pilihan Allah, yang dimana di dalam dirinya mewarisi juga arwahul muqaddasah Rasulullah Muhammad SAW, ataupun mewarisi roh kerasulan. Gurunya Imam Mahdi adalah seorang wali gauj. Ia adalah seorang wali yang semasa hidupnya pernah juga mewarisi Nur Muhammad ataupun nurun ala nurin, yaitu cahaya di atas cahaya di dalam dirinya. Dan wali gauj akan selalu tersembunyi keberadaannya. Sosok dan rupanya juga akan sulit dikenal dan sulit diketahui oleh banyak orang. Walaupun sudah banyak yang memahami tentang wali gauj, mungkin saya juga harus menjelaskan sedikit tentang wali kutub ataupun wali gauj sesuai dengan informasi dan pengetahuan yang saya dapatkan. Secara etimologi atau secara bahasa, kutub mempunyai arti bintang terindah. Sedangkan secara istilah, kutub adalah manusia terbaik yang mengumpulkan seluruh keutamaan, baik dalam sifat kemanusiaan, ibadah, dan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang wali kutub merupakan Khalifah Rasulullah SAW dalam menjaga keseimbangan alam. Setiap masa atau setiap zamannya hanya ada satu orang saja wali kutub. Ibnu Hajar menjelaskan, kata abdal telah masyhur dalam sejumlah kabar dan kutub telah ditemukan dalam beberapa atsar. Sedangkan kata gauj tidak ditemukan sumbernya. Jalaluddin Asyuyuti telah mengetengahkan akan adanya kutub, autad, dan abdal dalam kitabnya Al-Kabarut Dalu ala wujudil kutbi wal autadi wan nujabai wal abdali. Keterangan ini menunjukkan adanya kutub, berbeda dengan gauj yang tidak ada penunjukan. Hal ini berdasarkan pada hadis dan atsar yang ditemukan. Namun, adapun gauj secara istilah adalah persamaan dari kutub. Gauj merupakan sosok kutub yang sempurna, atau al-qutb, al-kamil, al-jami. Dari sini dapat dimengerti bahwa kemutlakan kata gauj atas al-qutbu, al-jami adalah istilah yang baru muncul di antara wali.
berbeda dengan kata kutub yang telah ditemukan dalam beberapa atsar. Kekhususan Al-Qutbu, Al-Kamil, wa Al-Jami ini sangat banyak. Di antaranya adalah mengetahui ismu Al-Adam dengan seluruh bentuk, huruf, lafal, jumlah, tujuan dan waktunya. Dari penjelasan singkat di atas tadi, kita bisa memahami bahwa seorang wali gauj adalah sosok wali kutub yang sempurna. Wali gauj hanya ada satu orang saja pada setiap zamannya, dan tidak bisa lebih dari itu. Karena kemunculan manusia pilihan Allah pada setiap zamannya yang akan mewarisi semua isi dada atau isi kolbunya Rasulullah hanya satu orang saja. Karena sampai saat ini masih banyak orang yang menganggap bahwa sang khalifah ataupun Imam Mahdi tidak mempunyai guru jahir. Jika beliau tidak mempunyai seorang guru jahir, bagaimana mungkin sanad keilmuannya bisa tersambung sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW? Gurunya Imam Mahdi bukanlah seorang guru biasa, tetapi gurunya Imam Mahdi adalah seorang wali kutub atau wali gauj, yaitu seorang wali yang tersembunyi, yang dimana gurunya dulu adalah pewaris dan penerus kerasulan, yang pernah mewarisi juga semua isi dada atau isi kolbunya Rasulullah Muhammad SAW. Setelah wafat gurunya, maka isi dada atau isi kolbunya Rasulullah akan dituangkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam diri Imam Mahdi, agar dirinya menjadi khalifah Allah selanjutnya untuk menjadi pemimpin semua umat, bahkan untuk menjadi pemimpin seluruh makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi ini. Seseorang yang akan menjadi khalifah Allah di muka bumi ini bukanlah dipilih atas keinginan dan kemauan manusia, tetapi akan dipilih dan diangkat langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara rahasia. Allah akan menampakkan dirinya dan akan menampakkan rahasia-rahasianya, termasuk rahasia keberadaan Imam Mahdi, hanya kepada hamba yang dikehendakinya dan hanya kepada hamba yang dikasihinya. Allah maha membolak-balik hati seseorang. Allah bisa saja memperlihatkan rahasia kekasihnya itu kepada seorang hamba yang banyak berbuat maksiat, sehingga seorang hamba tersebut mau bertaubat dan menjadi hamba yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun sebaliknya, walau sepintar apapun, walau sehebat apapun, walau terkenal seperti apapun seorang ulama, belum tentu mereka bisa mengetahui keberadaan sang khalifah ataupun Imam Mahdi yang sebenarnya. Dan belum tentu mereka bisa mengenal seperti apa sosok dan rupa sang khalifah ataupun Imam Mahdi yang sebenarnya. Semua yang terjadi di muka bumi ini atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya atas keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah ingin menghendaki seorang hamba yang banyak berbuat maksiat untuk mengenal kekasih pilihannya itu, bisa saja terjadi karena semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada kemungkinan keberadaan sosok kekasih pilihannya itu bisa dikenal dan bisa diketahui oleh hambanya yang tampilannya biasa-biasa saja daripada para ulama yang terkenal. Dari dulu hingga sampai saat sekarang ini, masih banyak kelompok atau individu yang merasa dan mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi, baru memiliki ilmu kesaktian
sudah langsung merasa dan mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi. Padahal sudah sering dijelaskan oleh para ulama bahwa sosok manusia yang benar-benar pantas menyandang gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi hanyalah seorang manusia yang mampu mewarisi semua isi dada atau isi kolbunya Rasulullah Muhammad SAW. Dan seorang manusia itu jelas juga nasab atau silsilah-silsilahnya sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Di sini saya tidak pernah memaksa kalian untuk percaya terhadap apa yang selalu saya sampaikan. Tetapi saya hanya berbagi informasi tentang sosok seorang manusia pilihan Allah agar sedikit memperjelas tentang keaslian yang terdapat pada diri Khalifah Allah yang sebenarnya. Masih banyak yang mengatakan bahwa Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi adalah rahasia Allah. Jadi tidak ada manusia yang bisa mengenal dan mengetahui tentang sosok Imam Mahdi yang sebenarnya. Saya sudah sering menjelaskan bahwa Islam itu sangatlah tinggi ilmiahnya. Jadi coba gunakan akal dan logika untuk memahami sesuatu. Sosok Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi memang rahasia Allah. Apakah kalian tidak berpikir bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rahasia di atas rahasia? Bahwa Allah lebih rahasia dari segala yang rahasia? Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki segala rahasia bisa dikenal oleh hamba yang dikehendakinya, bisa dikenal oleh hamba yang dikasihinya, lantas kenapa tidak mungkin sosok sang Khalifah ataupun Imam Mahdi bisa dikenal juga oleh hamba yang dikehendakinya dan bisa dikenal juga oleh hamba yang dikasihinya? Hamba yang dikehendakinya dan hamba yang dikasihinya adalah orang-orang pilihan Allah yang sudah dibersihkan hati, jiwa, dan pikirannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Suci. Jika ingin sampai dan berjumpa dengan Allah, harus bersihkan dan sucikan dulu diri secara lahir maupun batin. Dan bersihkan dulu diri dari segala nafsu dan keserakahan, serta dari keterikatan terhadap dunia. Buanglah keakuan diri, pinggirkan dulu ego. Jika diri sudah dibersihkan secara lahir maupun batin, maka hati dan jiwa akan selalu diselimuti oleh cahaya Allah. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel.